Apakah dengan majelis memutuskan misalkan menghentikan persidangan ini dengan membebaskan Gus Nur itu melanggar KUHAP? Ini memang agak lucu sih, yaitu di sini Gus Nur meminta persidangan disudahi saja. Gus Nur juga di sini meminta dibebaskan juga. Padahal siapa yang memulai? Padahal dia sendiri. Tetapi ketika di persidangan dan tidak ada titik temu dan buntunya saksi-saksi di persidangan, buntunya bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, akhirnya dia nyerah ya. Kemudian di sini nyerah. Nah, seperti ini videonya. Apakah dengan majelis memutuskan misalkan menghentikan persidangan ini dengan membebaskan Gus Nur itu melanggar KUHAP? Jadi permasalahannya bukan itu. Jadi memang persidangan ini harus selesai lah, dan hakim bisa memutuskan siapa benar dan siapa yang salah, karena juga nanggung lah, hampir selesai ini persidangan ini. Ini bahkan juga dikomentari oleh bocahe Pak Ganjar Tugiman Pranowo. Ya beginilah kalau terdakwa SD saja tidak lulus, Sugi minta sidang dihentikan, enak aja. Makanya punya mulut dijaga. Nah, di sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. SD wae ra lulus keminter, semoga dituntut selamanya hingga akhir hayat. Amin. Sugi Nur, oh ini sekolah SD nggak lulus. Nah, memang Gus Nur ini akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan yang sangat hangat sekali ya. Apalagi kemarin ketika jaksa penuntut umum membongkar rahasia Gus Nur, yaitu Gus Nur yang hanya tamat 5 SD, alias SD saja tidak tamat, alias tidak lulus. Dan bahkan di situ trending di Twitter, dan bahkan sampai beberapa hari. Dan sekarang ini malah meminta dibebaskan dan bahkan meminta sidang dihentikan. Ini lucu. Yang berhak menghentikan sidang itu ya hakim lah, majelis hakim, bukan Gus Nur. Makanya lah kita harus benar-benar selektif lah dalam mendatangkan narasumber dan lain sebagainya. Kalau di putusan akhir tidak melanggar, tapi kalau di tengah jalan sebelum ada tuntutan tiba-tiba majelis hakim memutuskan, ya tidak bisa toh. Kita kan sama-sama sarjana hukum. Bukan, pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah itu melanggar KUHAP? Ya iya, kan tidak bisa dihentikan di tengah jalan kecuali ada eksepsi yang dikabulkan. Kalau ada eksepsi yang dikabulkan, nah itu baru tidak melanggar KUHAP. Saya rasa tidak perlu dibahas lagi karena kita semua tahu lah hukum acaranya, kita hormati hukum acaranya. Jadi di sini juga hakim jelas lah, yaitu intinya persidangan itu tidak bisa berhenti di tengah jalan, melainkan sidang itu harus tetap berjalan sampai bisa ditentukan siapa yang benar dan salah, kurang lebih seperti itulah. Di sini juga dari Nindya Wibowo, Sugi SD aja nggak lulus kok ngomongin tentang hukum acara, pasti nggak mudeng. Dia taunya acara itu ya dangdutan. Hakimnya sabar sekali. Kalau gua jadi hakim udah gua maki tuh pengacara. Kok Anda mau mengatur pengadilan? Dasar tobol. Pendukung Mr. Bean jadi pinter ngelawak. Kok bisa orang kayak gini dikasih panggung buat ceramain masyarakat, padahal sekolah aja nggak lulus, apalagi background pendidikan bukan pesantren. Ngomongnya selalu kasar dan kotor. Yang manggil-manggil dia ustadz ini perlu dipertanyakan kadar otaknya. Ya memang sih, kita memang harus selektif bener lah dalam memilih penceramah ya. Apalagi dengan adanya fenomenal Sugi Nur Harja ini. Walaupun dia hanya lulusan SD saja, tetapi pengikutnya juga banyak sekali. Karena memang sih, yang seperti Sugi Nur itu hanya beberapa orang saja ya. Tetapi karena sikap kontroversialnya, sikap keberaniannya tentang melawan pemerintah, akhirnya dia membuat terkenal dan bahkan juga sering diundang untuk mengisi ceramah. Ya, walaupun kemarin pada tahun 2020 yang lalu pernah diwawancara oleh detik.com. Dia bahkan juga mengaku lulusan SD, tetapi sampai saat ini juga masih banyak orang yang mengundang untuk berceramah Sugi Nur Harja ini. Jadi menurut saya itu kita harus benar-benar selektif lah, supaya kita juga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terhasut. Apalagi besok menjelang Pilpres 2024. Ya, bisa jadi. Kemarin saja Anies Baswedan juga sudah dihimbau oleh Bawaslu, yaitu jangan menggunakan masjid untuk media politik lah, intinya seperti itu. Jadi kita harus lebih cerdas lah besok intinya. Kalau ada pasangan calon yang menggunakan tempat ibadah sebagai media kampanye atau berpolitik, udah fix, jangan dipilih pada tahun 2024. Karena itu akan membuat Indonesia
terpolarisasi atau terpecah belah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Pada pukul 12:33 waktu Indonesia bagian Barat pada 28 Februari 2023 telah digelar sidang lanjutan terdakwa Sugi Nur Hardja alias Gus Nur serta Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Surakarta. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim, diantaranya Moh Yuli Hadi, SH, MH, Hadi Sunoto, SH, MH, dan Bambang Arianto, SH, MH. Adapun jaksa penuntut umum JPU yang beranggotakan 5 orang. Agenda sidang kali ini yakni meminta keterangan dari Dr. Muhammad Taufik, SH, MH, selaku ahli pidana. Ahli seharusnya dimintai keterangan pada pekan lalu, Selasa 21 Februari 2023. Namun karena keterbatasan waktu, hakim memutuskan sidang ditunda menjadi hari ini. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum tergugat menanyakan hal yang hampir sama seperti persidangan minggu lalu, yakni terkait dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan, namun melihat maknanya dalam konteks pidana. Kuasa hukum Gus Nur dan Bambang Trimulyono sempat menanyakan terkait asas legalitas dalam perkara pidana kepada ahli. Menurut pendapat ahli, dikutip pada saat pelaksanaan sidang, asas legalitas berarti bahwa suatu perbuatan tindak tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Asas legalitas juga berlaku berdasarkan due process of law. Bapak Muhammad Taufik juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan pidana jika memenuhi apa yang dituduhkan sudah diatur dalam undang-undang, ada konsekuensi hukum atas perbuatannya, dan memenuhi syarat untuk dipidanakan. Dalam persidangan, ahli menyatakan bahwa pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana sudah tidak memiliki payung hukum lagi. Berkaitan dengan video konten Gus Nur yang diduga menimbulkan keonaran, ahli menyebutkan bahwa dalam undang-undang tersebut harus terdapat kerugian material karena Undang-Undang ITE merupakan undang-undang dengan nilai ekonomis. Ahli juga menambahkan bahwa kunci dalam informasi dan transaksi elektronik adalah viral. Sedangkan perlu diketahui, viral dan onar itu berbeda. Dikutip dari pendapat ahli Dr. Muhammad Taufik, onar merupakan perbuatan fisik yang artinya harus dibuktikan secara fisik. Apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut, ahli juga berpendapat bahwa dalam konten Gus Nur yang menjadi viral atau heboh tersebut tidak ada unsur keonaran. Persidangan yang berlangsung hari ini hanya meminta keterangan dari satu ahli saja serta berjalan lancar, tertib dan cepat. Turut hadir pula para pendukung Gus Nur, bahkan beberapa personel kepolisian setempat dikerahkan untuk turut melakukan pengamanan terhadap jalannya proses persidangan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menetapkan Sugi Nur Hardja alias Gus Nur sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan juga penistaan agama. Penetapan tersangka ini terkait penangkapan terhadap pelapor ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Bambang Trimulyono. Baik Bambang Trimulyono dan Gus Dur disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, Pasal 14 Ayat 1, Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong, sehingga menimbulkan keonaran di dalam masyarakat. Tersangka pertama NSR Sugi Nur Harja dan yang kedua BTM Bambang Trimulyono. Kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pada Kamis 13 Oktober 2022. Nurul menjelaskan keduanya ditangkap dan menjadi tersangka terkait dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui akun YouTube Gusnur 13. Hal itu berdasarkan laporan polisi nomor LPB 0568 Romawi 9 2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Menurutnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang bukti adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video, ucap Nurul. Kedua konten yang dimaksud, pertama berjudul Gusnur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran Bloko Suto. Sekarang siapa yang pendusta part 1. Sedangkan konten kedua berjudul Siapa yang mengabili istri Bambang Tri? Anak siapakah itu? Ya Allah, jahat sekali part 2. Dalam video pertama yang dilaporkan pembicaraan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi, Bambang Trimulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi, ia bahwa membawa seorang saksi. Sugi Nur Harja atau yang lebih akrab disapa dengan nama Gus Nur merupakan penceramah terkenal yang sering berdakwah melalui media sosial dan sosoknya tak lepas dari kontroversi. Dalam liputan catatan liputan6.com, Gus Nur kerap berurusan dengan kasus penghinaan terhadap NU pada 12 September 2018. Dia diperiksa sebagai saksi terlapor atas kasus pencemaran nama baik Banser NU dan Ansor dalam video di YouTube. Gus Nur dituding melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Pada hari pemeriksaannya di Polrestabes Surabaya, dia hadir didampingi kuasa hukumnya dan sejumlah massa pendukung FPI. Lalu pada 27 September 2018, dia ditetapkan sebagai tersangka. Dalam persidangan, Gus Nur dinilai melanggar pasal 45A ayat 2 JO pasal 28 ayat 2 UU ITE, sehingga ia divonis selama 10 bulan penjara. Meski demikian, dalam putusan majelis hakim tak memerintahkan Gus Nur ditahan. Tak terima, Gus Nur mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palu. Namun upaya bandingnya ditolak pada 23 Juni 2020. PT Palu tetap menyatakan Gus Nur bersalah dan menguatkan putusan PN Palu. Selain itu, Gus Nur juga ditetapkan tersangka pada kasus dugaan ujaran kebencian terhadap generasi muda Nahdlatul Ulama yang diunggah melalui aplikasi video. Kasus ini bermula saat Gus Nur membuat video vlog yang diunggah melalui YouTube yang sebagian isinya dianggap telah mencemarkan nama baik generasi muda NU. Gus Nur mengaku kasus yang dihadapinya ini bermula atas tanggapannya terkait status yang dibuat oleh akun generasi muda NU yang menyebut dirinya salah satu sebagai ustadz radikal dari 20 ustadz lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya, Jawa Timur akhirnya memvonis bersalah kepada Sugi Nur Harja alias Gus Nur dengan pidana 1,5 tahun penjara pada kasus ujaran kebencian terhadap generasi muda NU yang diunggah melalui aplikasi video. Atas putusan tersebut, Gus Nur langsung menyatakan banding. Gus Nur juga pernah terseret kasus pencemaran nama baik atas viralnya video yang dibuat pada 16 Oktober 2020 lalu di Sofyan Hotel, Jalan Prof. Dr. Supomo, Tebet Barat, Jakarta Selatan.
Saat itu wawancara dilakukan bersama ahli hukum tata negara Refli Harun yang dalam kasus ini dijadikan sebagai saksi oleh kepolisian. Dalam video tersebut, Gus Nur dinilai telah menyinggung Nahdlatul Ulama. Dia pun diringkus polisi ketika berada di rumahnya di Pakis, Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap pada Sabtu 24 Oktober pukul 00 dini hari. Gus Nur ditangkap atas laporan dari Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon Aziz Hakim melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri yang terdaftar dengan nomor laporan LPB 0596 Romawi 10 2020 Bareskrim tertanggal 21 Oktober 2020 yang lalu. Bahkan Sugi Nur Harja atau yang lebih dikenal sebagai Gus Nur kembali menjadi trending perbincangan warga burung Twitter pada Kamis 16 Maret. Gus Nur menjadi trending dengan kata pencarian Sugi, di mana lebih dari 3.000 cuitan digemakan oleh para pengguna akun Twitter. Postingan-postingan terkait Gus Nur di Twitter yang menggunakan kata Sugi merupakan reaksi potongan video sidang Gus Nur saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum JPU mengenai tingkat pendidikannya. Kalau saya tidak salah, catatan saya, saudara terdakwa ini SD sekolah dasar sampai kelas berapa? Kelas 5 ya, SD Kentani, Gembeng, ujar salah satu JPU dalam video tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Gus Nur membenarkan pernyataan dari JPU dengan menambahkan lokasi jelas tempat dirinya bersekolah dasar. Lalu, JPU pun meneruskan pertanyaan itu dengan menanyakan pengetahuan Gus Nur. Apakah seseorang yang hanya selesai sampai kelas 5 dapat meneruskan sekolahnya ke tingkat selanjutnya, yakni sekolah menengah pertama SMP? Menyambar hal ini, Gus Nur menjawab, sekarang bisa kejar paket C. Namun sang JPU menanyakan ulang, apakah pada saat itu sudah ada program tersebut? Menanggapi pertanyaan dari JPU tersebut, Gus Nur malah mengelak. Dirinya merasa tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena pada saat itu sang penceramah ini masih mengalami masa-masa yang sulit dan masa bertarung dengan nasib. Potongan video itu beredar luas di media sosial terutama di Twitter, hingga netizen menggunakan kata Sugi untuk merespon potongan video Gus Nur ditanyai JPU yang ternyata hanya bersekolah hingga kelas 5 SD. Beragam postingan dan komentar melambung terkait video ini. Namun rata-rata pengguna Twitter berkomentar negatif terkait potongan video Gus Nur ini. Ngotot ngejar ijazah orang lain, ternyata dapurannya Sugi sendiri tidak punya ijazah, tulis Wagiman Dip pada waktu itu. Sekolah cuma sampai kelas 5 SD, artinya tidak punya ijazah, tapi menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu. Respon akun Galdis lagi. Sugi Nur ternyata hanya sampai kelas 5 SD saja dan mengakunya debus cari duit, ungkap akun Nyaibu dan lain sebagainya. Bahkan Gus Nur atau dengan nama asli Sugi Nur Harja lahir pada 11 Februari 1974. Gus Nur sendiri merupakan pendakwah yang sangat kontroversial, khususnya di daerah Jawa Barat. Dalam melakukan dakwahnya, Gus Nur kerap kali melontarkan kritikan yang sangat pedas kepada pemerintahan Joko Widodo. Nama Gus Nur kembali menjadi trending topik di kalangan warga Twitter pada Kamis 16 Maret 2023. Lebih dari 3.000 cuitan yang menggemakan kata pencarian Sugi terkait dengan potongan video sidang Gus Nur yang ditanyai oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai tingkat pendidikannya.